Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo semua sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya Jocelyn senang sekali bisa menemani kalian dalam episode Community Update hari ini. Nah, hari ini saya juga nggak sendirian karena saya ditemenin dengan host Bapak Martinus Joni Sugiarto. Nah, tentunya kita hari ini juga kedatangan tamu spesial yang gak kalah luar biasa dan menarik. Nah, penasaran gak nih siapa tamu kita? Tapi tunggu dulu ya, sebelum itu saya juga pengen menanyakan bagaimana kabar Pak Joni nih? Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Sehat ya Pak? Sehat, ya. Nah Pak, mengenai narasumber kita, Bapak pastinya sudah ada gambaran atau enggak dari ini Pak? Oh ya, kita hari ini tamu kita sangat spesial. Adalah Ya? Pak Haris Chandra, seorang tokoh Tionghoa yang Sukses. luar biasa sukses, tapi Keren. tetap luar biasa humble. Iya. Ini nih perlu kita ceritakan, perlu kita perkenalkan agar masyarakat luas bisa memetik manfaatnya. Karena beliau ini setelah sangat sukses, beliau tetap humble. Jarang loh yang terjadi. Iya Pak. Dan beliau tidak hanya di Indonesia loh, di banyak negara juga dikenal baik sama sahabat-sahabatnya. Populer banget. Nah, Pak Haris kan baru saja dilantik menjadi ketua Guangdong yang ke-6. Ya Pak ya? Persis. Yang ke-6. Ya. Persis. Bisa Kak diceritakan Pak, organisasi Guangdong itu sebenarnya organisasi apa Pak? Iya, terima kasih kesempatan baik ini Pak Joni. Jadi sekaligus aku bisa jelaskan kepada pemirsa, Betul, ya betul. dari Eljon, sahabat Eljon tadi, yang sekali. ya bahwa saya merasa bersyukur baru saja dipercayakan oleh kalangan Tionghoa, terutama kalangan Tionghoa yang keturunan nenek moyangnya datangnya dari Guangdong. Kita tahu Guangdong itu adalah satu provinsi dari China yang dimana GDP, penghasilan GDP yang terbesar di antara semua provinsi. Wow. Dan kemudian Guangdong itu adalah satu tempat asalnya kita punya nenek moyang. Jadi sudah ratusan tahun nenek moyang kita hijrah ke Indonesia dan sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Guangdong sebelumnya ada 4 suku yang besar di Indonesia yang paling lazim kita ketemu, yaitu orang Guangzhou yang dimana bahasanya seperti kalau kita dengar familiarnya seperti yang sering komunikasi atau berbahasa yang di Hong Kong. Ya, apalagi kalau kita dengar lagu-lagu Cantonese. Lagu Cantonese kan boleh katakan paling salah satu lagu Guangdong yang paling disukain oleh banyak orang. Terus kemudian ada suku yang kita sebut dari Teochew. Teochew. Kalau ya. tidak salah, Saya orang Teochew nih. Teochew, figur Teochew yang paling terkenal di dunia yaitu Li Ka-shing. Oh, di Hong Kong. Di Hong Kong. Iya. Kan beliau pernah sebagai orang yang terkaya orang Teochew di dunia, cukup panjang waktunya. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah suku Ke. Yang suku paling Ke. banyak di Indonesia itu. Persis. Suku Ke dirasakan banyak karena mereka itu banyak berkecimpung di beberapa profesi yang memang sangat dibutuhkan, seperti mereka banyak di bidang pendidikan, bahkan di bidang pengacara dan sebagainya. Jadi quote unquote terasa lebih intelektual, makanya banyak dikenal. Kemudian dari Hainan, Hainan dulu di China juga masih menyatu dengan Guangdong, tapi memang sekarang di sana ada pemekaran. Tapi sahabat antara 4 suku ini sudah begitu kental di Indonesia sehingga kita 15 tahun yang lalu terjadilah dibentuknya namanya Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia. Dalam Chinese-nya sebutannya ini Guangdong Setuan Dian Ho Zhong Hui.
Kita suka sebutannya Guanglian, jadi disingkat jadi perkumpulan Guandong. Oh, jadi kata-kata Guanglian itu adalah mengumpulkan 4 suku yang ada di dalam, menyebutkan organisasinya sebagai Guanglian ya Pak ya? Persis. Ya. Persis. Dan karena kita semua nenek moyang kita berasal provinsi yang sama, jadi dalam banyak hal kita terasa banget kedekatan, terutama budaya makanan. Nah, budaya makanan ada makanan Cantonese, ada makanan Ke, ada makanan Teochew dan sebagainya. Sorry, saya kebetulan nggak begitu familiar dengan makanan Hainan, tapi saya sih bisa bayangkan kurang lebih sama. Cak kopi. Betul. Cak kopi, betul, persis. Thank you, Pak Joni. Ya, Pak. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, boleh dikatakan orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia dimotorin 4 suku ini yang paling besar ya. Namun besarnya kadang-kadang melebihin besar organisasi Tionghoa yang lain gitu loh. Yang mengakomodasi semua. Itu sebenarnya kiatnya gimana Pak? Bisa merangkul sekian banyak dan kayaknya dalam tanda kutip agak reda dari gonjang-ganjing gitu. Semuanya kayaknya jalan smooth saja gitu loh, jalannya bagus gitu. Gimana sih ceritanya Pak? Bahwa saya pernah dengar dari satu think tank dari Thailand, di satu university terkemuka, saya ketemu langsung profesornya. Beliau mengatakan bahwa overseas Chinese tidak termasuk Hong Kong, tidak termasuk Taiwan. Ya. Di dunia ini kurang lebih totalnya ada 60 juta. Kurang lebih menurut dia loh ya. Kemudian saya pernah dengar ada satu tokoh bangsa kita mengatakan di Indonesia populasi orang Tionghoa ada 20 juta. Ya. Nah, saya terbayang 20 juta, 60 juta kan berapa persen ya? 30%. Artinya apa? Nenek moyang kita memang punya satu wisdom atau satu visi yang begitu jauh bahwa Indonesia adalah satu paradise sehingga mereka datang ke sini. Nah, yang di Indonesia dinominasi 2 suku yang paling utama keturunan Tionghoa, yaitu satu adalah dari Guandong, satu dari Fujian. Nah, 2 ini ya, siapa lebih banyak, siapa sebetulnya lebih dalam populasi, saya kira itu tidak menjadi utama. Yang penting kita masing-masing punya niat untuk menggalang satu persatuan supaya sama-sama kita bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa Indonesia. Itu yang saya pikir terutama. Nah, kenapa tadi pertanyaan Pak Joni bagus sekali, kok kelihatan Guanglian solid. Benar, saya harus saya sangat merasakan bahwa perkumpulan persatuan Guandong Indonesia ini amat solid. Ini tidak lepas dari kita punya sesepuh yang dulu bagaimana mereka merintis, dan merintisnya ini juga tidak semudah yang seperti kita bayangkan. 15 tahun segala kita sebutannya ada kerikil, pasang sur dan sebagainya. Akhirnya sampai hari ini, waktu saya terima satu kepercayaan, satu daulat dari sesepuh kita, saya merasa surprise juga bahwa ternyata orang-orang Guanglian betul menurut saya dengan kata yang gampang di pasar, jempol banget. Jadi saya menanganinya boleh katakan cukup nyaman, dan saya cukup merasa happy lah untuk duduk sebagai ketua dari Guanglian. Ini ada paradigma, Josi. Orang mengatakan kalau satu tokoh masuk ke dalam sebuah organisasi yang sudah dalam tanda kutip agak berantakan, itu lebih mudah memperbaiki. Tapi apabila dia masuk ke dalam sebuah organisasi yang sudah hebat, itu bebannya makin berat. Karena ini sudah hebat, harus digedein lagi kan, harus dibesarkan lagi gitu loh. Nah, kalau kita lihat Pak, dunia ini kan bergeser terus dari
ya zamannya analog sekarang bergeser ke zamannya digital. Benar. Kalau dulu kita lihat orang kaya itu rata-rata di umur 50 ke atas. Sekarang kita lihat anak muda banyak yang kaya-kaya gitu. Jadi semuanya bergeser nih, pasar juga bergeser. Bagaimana Bapak dalam memimpin Kuanglian berapa tahun ke depan, Pak? 3 tahun ke depan, bagaimana kira-kira Bapak membuat organisasi ini lari lebih cepat? Wah, Pak Joni ini pinter banget mengajukan pertanyaan. Tapi saya dengan senang pengen menjawab secara sederhana. Menurut saya, kepemimpinan yang sukses adalah bagaimana menyiapkan berikutnya, estafet berikutnya yang akan menggantikan saya sebagai ketua Kuanglian bisa lebih sukses daripada saya. Itu selalu bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah bagaimana nextnya lebih sukses. Itu baru namanya sukses. Dan tadi juga diungkapkan bahwa the world is changed. Dunia ini berubah. Sebenarnya dunia ini berubah baru saat ini? Tidak. Dunia ini berubah semenjak dulu. Kita kembali balik flashback. Bagaimana dunia ini begitu cepatnya perubahan dari tadi yang disebut dari analog menjadi digital. Saya teringat bahwa tahun 70 itu terjadi teknologi boom. Teknologi boom itu dunia muncul seorang namanya Bill Gates. Itu antara tahun 70 sampai tahun 80. Kemudian seangkatan dengan Bill Gates ada namanya, saya rasa kita masih mengenang walaupun beliau sudah nggak ada, dia Steve Jobs yang perintis dari Apple. Mereka kelahiran sama saya kurang lebih sama tahun 50-an, 54. Tapi mereka kan kena dilahirkan di Amerika. Selesai mereka kebetulan teknologi lagi bagus. Ya teknologi ada beberapa tahap. Tahap kedua yaitu tahun 80-an, 90 di mana mulainya internet. Nah sekarang tahun 2000 dan sampai sekarang ini lebih dahsyat lagi. Semua kita bicara IoT, Internet of Things. Dan kalau disebutkan anak muda sekarang lagi getol bicara mengenai startup. Semuanya anak muda pikir startup itu adalah satu bisnis yang baru. Menurut saya bukan. Startup itu adalah bagaimana kita asal kita melakukan satu usaha baru itu sudah startup. Dan memang kalau startup sekarang semua suka linkkan ke teknologi. Yes, karena teknologi sekarang menunjang. Sangat mendukung. Kita menjual segampang apa aja, katakan kopi. Dengan adanya sosial media yang begitu maju, kopi kita begitu kalau kita mampu untuk viralkan, langsung juta-jutaan orang mengenal kita. Zaman dulu tidak ada, Pak. Zaman dulu waktu saya berjual mungkin kurang lebih dengan Pak Joni sama. Yang kita andalkan apa? Dan kemudian sekarang dunia memang banyak perubahan. Nah, ini perubahan ini kita perlu ikutin zaman. Kalau kita tidak ikutin zaman, kita akan ketinggalan, Pak Joni. Penting sekali. Iya. Pak, Kuanglian kemarin kan baru acara pelantikan. Saya dengar dari Josie katanya ramai banget. Kali ada 1000 orang ya. Luar biasa. Dari 1000 orang, Pak. Iya ya, luar biasa. Boleh nggak Bapak ceritakan kira-kira organisasi Kuanglian itu nanti peranannya apa saja nih untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat terutama yang bergabung di dalam Kuanglian, Pak? Baik Pak Joni, saya rasa bahagia bahwa waktu pelantikan itu dapat dukungan begitu hebat dari kalangan teman-teman, bahkan bukan hanya dari orang-orang dari Guangdong aja yang hadir, tapi dari Fujian juga ada hadir, dan sebagainya juga dari kedutaan China juga ada yang hadir dan sebagainya. Nah,
harapan saya bahwa sekarang kan kita baru saja selesai pandemi. Ya, saya senang sekali dengar satu saat saya dengar dari televisi Presiden Jokowi mengatakan COVID-19 sudah tidak suka Indonesia. Jadi itu bikin kita semakin Semangat lega, lagi ya. Semangat. Jadi dengan Kuang Lien yang baru ini, dari kita semuanya punya kewajiban bahwa kita harus akselerasi untuk bagaimana biar ekonomi kita lebih cepat bangkit kembali. Nah, yang saya melihat begitu, kebetulan Kuang Lien dari namanya aja Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia, ada nama-nama Guangdongnya. Dan kebetulan sekarang bahwa kita harus akui bahwa ekonomi China merupakan satu negara nomor 2 yang terkuat ekonominya. Dan sebagian besar kontribusi ekonomi yang terbesar ada dari Provinsi Guangdong. Nah, kitalah yang harus memanfaatkan momentum ini, mempererat hubungan Indonesia sama Provinsi Guangdong. Disinilah Kuang Lien yang akan berperan. Ini sisi ekonominya. Kemudian sisi budayanya. Saya selalu mengatakan bahwa budaya sama ekonomi harus paralel. Paralel. Kalau hanya kita sebut hanya berbisnis, nanti konotasinya loh carinya cuma cuan. Kita neglected atau kita abaikan bahwa hubungan manusia penting loh. Nah, bagaimana supaya hubungan manusia itu kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang paling enak masuk adalah dari budaya. Karena budaya apapun, siapapun kita akan menghargai. Bahkan kalau kita melihat sesuatu yang beda dengan budaya kita merasa interesting. Dia pengen lebih tahu. Begitu kita kenal, kan bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Nah, mudah-mudahan dari televisi Eljon juga bisa menyiarkan banyak cerita-cerita yang bagus tentang kita keturunan Tionghoa atau tentang Indonesia untuk dikenal oleh orang-orang di sana, di Guangdong ke internasional. Ini buat saya penting. Wah, keren tuh. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin kan ada 4 putri di binaan Yayasan Eljon Indonesia yang ikut di susunan pengurus Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia di divisi tim kreatif dan pariwisata nih khususnya. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak tuh harapan untuk keempat wanita cantik dan bertalenta tersebut? Tentu kecantikan itu merupakan satu daya tarik. Ya, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa harapan kita di tangan muda-mudi. Jadi anak muda ini, generasi muda ini kita harus kuat. Kita harus mampu untuk menjawab persaingan yang begitu ketat sekarang. Kita bukan hanya bersaing antara orang sama orang, tapi sekarang kita kemungkinan satu hari kita bersaing dengan perangkat, katakanlah itu komputer. Komputer kan banyak merubah kita punya kebiasaan dan sebagainya. Seperti putri kecantikan yang kemarin telah ikut pengurusan itu, kalian harus memainkan peranan yang lebih. I hope you can do more than that. Perjalanan sejauh mana kita harus ada langkah yang pertama. Iya, itu perlu tuh. Artinya senior, tokoh seperti Pak Haris ya, itu sudah memberikan contoh. Jadi sebenarnya anak muda sekarang sangat beruntung. Karena jalan sudah dibuka oleh yang senior nih. Kita tinggal ngikutin terus kita tambah pengetahuan, tambah teknologi yang Bapak sebutin tadi. Dibantu jalan yang sudah dibuka oleh para senior, ditambah oleh teknologi yang cepat. Nah, itu berkembangnya harus semakin cepat ya Pak. Betul. Tersebar luas ya. Betul. Saya kebetulan terpengaruh dengan ajaran-ajaran budaya Tionghoa, karena dulu kan saya
berasal dari keluarga ekonominya sangat minim. Jadi pengaruh dari kakek itu banyak. Dalam hal ini seperti tadi Pak Joni bilang, antara dua generasi ini itu penting sekali kita yang senior apa yang kita harus memberikan bimbingan kepada anak muda. Dan kita juga bukan hanya one way communication, tapi kita juga harus banyak dengar. Sebetulnya sih generasi muda demand-nya itu apa gitu loh. Jadi singkatnya bahwa karena kita ada antara keberadaan kita yang kita punya senior, itu mereka akan merasa aman dan nyaman. Juniornya bukan hanya sekedar menghormati kita yang senior, tapi mereka juga pengen ada sesuatu yang mengenang kita. Itulah itulah yang kita harus melakukan sesuatu kebajikan atau kebaikan semuanya untuk supaya turun-temurun. Jadi sustainable ya, berkelanjutan ya. Iya, pasti. Iya. Diwariskan. Pak Haris, kalau kita lihat organisasi Guangdong ini, apakah ini punya cabang, Pak? Di provinsi-provinsi atau hanya di pusat saja? Gimana, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Oke. Sementara ini kita hanya di pusat, dan intensi untuk ke cabang-cabang Kuanlian itu pribadi saya ya, tidak merasa urgensinya. Dikarenakan banyak 4 organisasi ini kita memiliki cabang seluruh Indonesia tidak kurang dari 135 cabang. Oh, sudah punya cabang? Semuanya, maksud saya cabang-cabangnya itu ada baik dari Guangzhou maupun dari Ke dan dari Teochew dan dari Hainan. Ini udah tersebar di mana-mana. Ya nanti Kuanlian itu akan mencetuskan banyak hal yang sekiranya bermanfaat untuk para anggota Kuanlian atau untuk masyarakat Indonesia. Nanti kita akan sebarkan melalui Kuanlian, turunkan ke organisasi ini. Dan yang keadaan begitu sangat efektif. Artinya kita organisasi yang memiliki banyak prajurit yang siap tempur. Wah, luar biasa. Ini nanti di segmen berikut kita ajak Bapak berikan wawasan kepada kita, kepada para penonton Eljon TV ya. Bagaimana kira-kira organisasi Guangdong ini bisa mendorong percepatan perekonomian, persahabatan, kebudayaan antara Indonesia dan Tiongkok. Oke, baiklah sahabat Eljon, senang sekali rasanya bisa berbincang banyak bersama Pak Haris Chandra, Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Guangdong Indonesia. Oleh karena itu, tetap terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.